Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya Mas Septi. Di kesempatan kali ini saya sangat luar biasa bahagia dan senang sekali ada teman-teman yang datang dan bisa ngobrol-ngobrol. Dan dalam konten kali ini saya akan berbagi tentang pejuang rupiah yang menghidupi keluarganya supaya nanti itu bisa mendapatkan rezeki yang berkah barokah ya Pak untuk keluarganya. Ya. Jadi di konten kali ini saya akan bahas tentang rezeki yang halal dan haram. Ya. Seperti itu. Jadi saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan pejuang rupiah untuk keluarga semua nanti akan paham dengan yang dinamakan haram dan halal. Nah, rezeki yang haram itu rezeki yang seperti apa? Dan yang halal itu rezeki yang seperti apa, dan ini nanti akan saya bahas. Semoga kita nanti kedepannya akan menjadi lebih baik dalam mencari rezeki, dalam mencari nafkah untuk keluarga kita ya Pak, supaya nanti keluarga kita berkah ya. Berkah barokah, dan nanti akan menjadi suatu yang lebih baik untuk kita, untuk keluarga kita Ya. Jadi gini Pak, rezeki itu yang dinamakan halal itu rezeki yang kita cari dengan tenaga kita, dengan keringat kita, dengan pengetahuan kita, dengan akal kita. Ya, rezeki yang kita perani dengan semangat kita, dengan tenaga dan kepintaran kita, itu dinamakan halal. Ya. Seperti itu. Jadi rezeki yang halal itu yang benar-benar kita perani, yang benar-benar kita kerjakan, baik dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan akal kita, itu nanti menjadi rezeki yang halal, yang nanti akan menjadi berkah untuk keluarga kita, dan kita nanti hidupnya akan selalu bahagia Pak. Ya. Nah, dan akan saya bahas juga tentang rezeki yang haram. Yang haram itu seperti apa? Kadang kita nggak tahu ya Mas. Kadang dalam kita bekerja mungkin itu sedikit haram, kecampuran haram seperti itu yang nanti ujungnya tidak baik untuk kehidupan kita. Jadi rezeki yang haram itu adalah rezeki yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan dari rasa sakit hati orang lain Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapat rezeki tapi ada orang lain yang sakit hati, itu jadinya haram. Ya. Haram ya. Suatu misal jenengan saya tipu, saya dapat rezeki tapi jenengan sakit hati, ini haram. Ini haram untuk saya, haram untuk keluarga kita. Seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita itu mendapatkan rezeki depannya Pak ya. Jangan sampai, mudah-mudahan kita jangan sampai mendapatkan rezeki itu yang berasal dari sakit hati orang lain. Itu jadinya nanti haram. Kenapa diharamkan Pak? Nah, kita itu mencari rezeki dengan kita bekerja itu tentunya untuk keluarga kita, Ya. untuk istri kita, untuk anak kita. Nah, ketika yang kita kasihkan nanti ada rezeki yang tidak halal atau rezeki yang haram, itu akan menjadi akal akhlak yang tidak baik. Nah, misal istri kita berani sama kita. Nah, satu misal anak kita itu sulit untuk dikasih tahu atau berani sama kita. Itu salah satunya yang disalahkan siapa? Kalau istri kita berani, anak kita berani, siapa yang disalahkan? Kita sendiri. Ya, Kita sendiri, karena pasti sesuatu yang dikasihkan ke mereka ini kurang baik, makanya jadi akal dan pikiran tidak baik. Ya. Istri mau selingkuh, ya kan? Nah, suatu kebohongan-kebohongan, uang yang tidak halal itu nanti menjadi kelilip kita Pak. Benar kita menang, kita kaya, tapi kalau itu hasil dari menipu, hasil dari merampok, hasil dari sesuatu yang tidak baik, merugikan orang lain dan menguntungkan kita, itu nanti menjadi sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram luar biasa Mas dampaknya keluarga kita. Ya. Nanti bisa menjadi penyakit, ya kan? Bisa menjadi suatu yang tidak baik dari keluarga kita, karena rezeki yang kita kasihkan ke keluarga kita itu pastinya dimakan kan, menjadi darah daging, menjadi akal yang tidak baik. Ya, itu nantinya akan menjadi musuh kita. Benar, orang yang kita sakiti tidak musuh kita,
tapi kita akan bertemukan dengan musuh dari keluarga kita sendiri. Nah, makanya di situ kita kedepannya mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang yang pintar dalam memilih rezeki yang halal dan tidak halal, atau rezeki yang haram itu bisa membedakan dan bisa memilih. Oh ya, kalau saya tuh ngasih keluarga kita dengan rezeki yang tidak halal, nanti jangan salahkan kalau anak kamu berani sama kamu. Jangan salahkan kalau istri kamu berani sama kamu. Jangan salahkan kalau istri kamu mau selingkuh dan seperti itu. Jangan salahkan kalau anaknya nanti durhaka, Pak. Iya. Kenapa durhaka? Nggak baik, akalnya nggak baik, sifatnya nggak baik karena rezeki kita tidak baik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti Pak ya, kita setelah sharing ini nanti bermanfaat dan kita bisa mengetahui tentang yang halal dan yang haram. Untuk apa yang halal aja ada kok kita mencari yang haram, kita nanti dampaknya akan jadi sengsara. Yang sengsara itu hati dan pikirannya, Pak, bukan badannya. Atau mungkin bisa jadi penyakit kan, seperti itu ya. Saya mau tanya, Mas. Iya. Umpama ya, iya, saya beli barang harganya murah, iya, saya jual, terus untungnya 3 kali atau 2 kali lipat, itu menurut jenengan gimana? Halal apa haram itu, Mas? Jadi jenengan ibaratnya seorang pedagang itu ya, dalam mencari dagangannya itu harga murah, ya, terus Anda jual dengan harga mahal, ya. Jadi gini, untuk mengetahui halal dan haram dalam jual beli itu dinyatakan sah atau halal ketika yang membeli itu mau, ya, dan yang menjual itu boleh. Oh gitu ya. Jadi istilahnya dalam Jawa itu dol tinuku, Pak. Dol tinuku ini pokoknya yang penting tak tuku sakmono oleh berarti halal. Kalau saya jual segitu mahalnya dia mau, artinya dia mau kan, Pak, nggak ada unsur paksaan. Ya. Itu kalau dia mau beli mahal itu dinamakan halal. Jadi dalam hukum jual beli itu baik belinya itu murah atau jualnya mahal, itu nanti tetap dalam hukum agama Islam halal, Pak. Istilahnya legom usulillah gitu, Mas. Iya. Walaupun saya itu kan gini istilahnya, saya menjual sesuatu ke jenengan, ya, dan itu menurut jenengan kan itu sangat bagus, ya, padahal bukan harganya, ya, tapi jenengan suka, ya, berapapun kan Anda beli, iya kan, ya. Nah, kalau kita beli itu kan menurut kita suka, kan? Kalau kita suka berapapun dibeli, Pak, itu artinya hukumnya halal. Yang penting tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, ya, atau sakit hati, itu dinyatakan halal, Pak. Gitu, itu baik, nggak apa-apa. Yang penting kita namanya orang punya hati lah, punya hati. Kalau kita jualnya segini, yang penting kita jalan kita nanti untuk sedikit, yang penting kita jalan, orangnya tidak kapok, seperti itu ya, Pak. Ya. Kalau berjualan nanti kalau kita menjualnya dengan sangat mahal, takutnya orang beli hanya sekali, nanti besok nggak ada lagi, ya. Istilahnya supaya hidup kita nanti dalam kerja kita berkah dan lancar, itu kita mengambil untung sedikit, kita tidak rugi tapi akan ngalir. Nah, banyak langganan yang wajar-wajar gitu, Mas, ya. Iya, itu bagus. Nggak apa-apa, dalam hukum jual beli itu ketika yang membeli mau, yang menjual boleh, itu namanya halal, Pak. Terus saya mau tanya lagi, Mas, ya. Seumpama saya hutang Mas Nurul, ya, hutang, ya, Mas, saya pinjam uang, 1 bulan saya kembalikan, ya, saya berusaha kan, ya. Nah, terus saya diem, sudah jatuh tempo, ya, Mas Nurul tahu kalau saya usaha itu lancar, ya, kan yang pasti Mas Nurul kan tidak ikhlas ya lama-lama itu, ya, kalau tahu kalau saya kerjanya segitu bagus, hasilnya bagus, ya. Jadi kan biasanya dalam hukum hutang piutang itu kan istilahnya yang hutang kan pasti menagih, Pak, ya, lama, ya kan, ya. Kalau ditagih ya kalau kita sudah punya ya dikasih. Namanya hukum hutang piutang, ya, wajibnya yang menghutangkan adalah menagih. Wajibnya yang hutang kalau nggak ada semoyo, Pak, ya. Itu udah wajib. Tadi kalau Mas Nurul nagih jangan nggak ada, ya jangan pasti semoyo, Pak, ya, ya, ya. Tapi kalau Mas Nurul nagih, ya itu sudah kewajibannya. Orang menghutangkan itu wajib untuk menagih. Itu maksudnya ditanyakan halal dan haramnya seperti apa.
uangnya yang saya pakai, untungnya itu kalau Mas Nurul nagih, ya, nggak saya kasih. Terus hukumnya itu gimana, banyak hasilnya itu bisa dikatakan halal apa haram? Ya itu haram Pak, namanya hutang itu sampai nanti meninggal, ya nanti di alam sana ditagih Pak. Ketika nanti jenengan nggak nyaruh hutang, nggak bayar hutang pada Mas Nurul, jenengan meninggal, terus jenengan sudah di alam roh. Terus nanti kalau jenengan ditagih gimana? Apa yang dikasihkan? Di alam roh itu nggak bawang loh Pak. Ya. Apa yang jenengan kasihkan? Jenengan akan selalu dihantui rasa bersalah. Rasa bersalah karena punya hutang pada seseorang. Ya. Dan Mas Nurul ini juga pasti meskipun nggak menagih secara lahir, dan batinnya pasti juga sakit hati. Wong wis ditulung kok ya nggak duwe hati, nggak di perasaan, nggak ada dibalik nih. Kan seperti itu uang haram Mbak. Itu kecuali ya, kecuali kalau jenengan punya hutang Mas Nurul seperti itu, terus untuk usaha bagus, setelah itu dikembalikan, dikasih tambahan seperti itu, sematerno duitnya sudah tak pakai dan itu saya dapat hasil, dilebihi dari itu nggak apa-apa Pak. Tanda terima kasih itu ya, tanda terima kasih itu nggak apa-apa. Itu pinjaman bisa haram ya. Lebih-lebih kalau begini ya, Mas Nurul punya barang di rumah saya, saya jual diem-diem, lah uangnya saya buat usaha, Mas Nurul lama-lama pasti tahu toh, barangku di mana, pasti ada orang yang ngomong barangmu dijual sama itu aja. Itu lebih haram Mas itu ya. Ya itu penipuan. Penipuan ya. Itu penipuan itu haram ya. Makanya kita harus mengenal namanya haram dan halal. Yang dikatakan haram dan halal, haram itu tidak baik untuk kehidupan Anda nanti. Iya. Yang halal itu nanti akan berkah untuk hidup Anda dan keluarga Anda. Dimaksud berkah Pak, berkah itu suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan, berkah artinya rezeki kita itu akan langgeng. Kalau rezeki itu yang dapat dari keringat kita, dari hasil kita makan, nikmat lah. Ya kan, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita nanti nikmat. Dan akal, akhlak, sifat anak kita, istri kita nanti akan baik kepada kita. Tidak menjadi kelilip kita, malah mereka menjadi rekan kita, yang akan menjadi semangat kita, yang akan selalu membantu kita. Itu yang halal. Kalau yang haram, nanti keluarga kita menjadi momok dalam kehidupan kita, akan menjadi kelilip dalam kehidupan kita, akan menyakitkan hidup kita. Dan dikembalikan lagi ketika kita mendapatkan hal seperti itu, istri berani sama kita, anak berani sama kita, mereka punya akal dan sifat tidak baik, itu yang disalahkan tetap kita Pak. Salahnya di mana? Salahnya saya mencari rezeki tidak halal. Makanya jadi akal mereka yang makan menjadi akal yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, sifat yang tidak baik, gitu Pak. Makanya walaupun kita tuh orang tidak punya, alhamdulillah kita selalu mencari rezeki yang halal, dan hidup kita meskipun nggak seberapa kaya, nggak kaya Pak, miskin, tapi kita bahagia dalam hati. Istri kita nurut, anak kita nurut, ya kan, kita dan keluarga selalu sehat. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang diberikan Yang Kuasa itu sangat luar biasa. Meskipun kita tidak kaya, tapi hidup kita enak. Makan ayam boleh, kambing masuk, sapi masuk. Itu namanya orang kaya, sehat. Kalau kita dapat banyak harta benda, ya kan, terus dalam rumah tangga kita tidak harmonis atau sering bertengkar, ya kan, dan kita sakit-sakitan, makan ayam nggak boleh, ya kan, makan sesuatu yang enak-enak nggak boleh, kolesterol. Jangan mau kayak seperti itu. Nggak mau. Mobilmu banyak tapi jenengan di kursi roda mau? Nggak mau. Nggak mau kan? Nah, ini terus misalnya Mas ya, kita kan cari rezeki kan, kita belum tahu halal haramnya, itu cara membersihkannya gimana? Ya, jadi gini, kadang kita tuh lalai Mas ya, lalai atau hilaf dalam kondisi terjepit atau dalam kondisi kepepet ya Mas. Mungkin kita selalu menghalalkan berbagai macam cara seperti itu ya. Ketika kita dipertemukan dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga, itu adalah tanda-tanda sesuatu yang tidak halal.
Nah, di situ harus tahu ketika keluarga kita nanti hubungannya kurang bagus, anak kita, istri kita hubungannya dengan kita kurang bagus, artinya rezeki kita kurang halal, Mas. Ya, di situ mungkin dalam 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita rezekinya itu ngawur istilahnya, asal mendapat rezeki dan kita belum tahu. Itu mulai sekarang mudah-mudahan nanti bisa dibersihkan dengan cara sedekah, Mas. Nah, caranya sedekah itu walaupun sedikit nanti kita masukkan ke yayasan yatim, ke kotak amal itu, ke masjid, seperti itu kan. Yang penting kita ikhlas, walaupun sedikit tapi ikhlas, dan itu sering. Namanya orang sedekah itu tidak mengenal kaya atau miskin, tidak menunggu kaya, Pak. Ketika kita sering sedekah, nanti kita akan disayangi oleh Yang Kuasa, hidupnya akan dicukupi, kebahagiaannya dunia akan dicukupi. Jadi nanti ketika kita itu merasa bahwa dulu pernah mendapatkan rezeki yang kurang halal atau masih diragukan seperti itu ya, mending nanti kedepannya kita bersihkan rezeki kita dengan cara sedekah, walaupun sedikit tapi nanti kita ikhlas, kita sering melakukannya walaupun kita itu orang tidak punya. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah. Di situ nanti kehidupan kita akan ditata sama Yang Kuasa. Nanti nggak apa-apa, nanti coba dipraktekkan ya untuk kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik dalam keluarga dan rumah tangga kita, itu nanti coba kita melakukan dengan sedekah. Nanti mudah-mudahan dengan seringnya kita sedekah, nanti hidup kita ke depan akan ditata, kebahagiaan kita, keharmonisan kita, dan hubungan kita yang merenggang nanti akan menjadi baik. Jadi dalam membersihkan rezeki, saudaraku, ketika kita memang dalam tahun-tahun yang kemarin itu kita merasakan bahwa rezeki kita kurang bagus, maka kita lakukan untuk bersedekah supaya nanti kedepannya bisa menghilangkan sesuatu yang mungkin dulu tidak halal, bisa menghilangkan sesuatu kesialan atau sesuatu yang membuat hidup kita selalu dalam masalah. Jadi sedekah itu sangat luar biasa nanti manfaatnya ya. Jika kita mau melakukan itu, artinya kita membersihkan rezeki kita dari sesuatu yang tidak baik. Nanti mudah-mudahan dengan melakukan itu, akal-akal sifat-sifat keluarga kita menjadi sifat yang baik. Gitu ya Pak. Ini tadi kita ngopi-ngopi dan sharing, dan mudah-mudahan dalam ngopi-ngopi sharing nanti bisa bermanfaat ya. Karena sistemnya gini loh Pak ya, ketika kita itu ibaratnya pisau ya, kalau kita sering bergesekan ya, diasah dengan teman, nah itu nanti kita akan menjadi tajam. Ya. Coba kalau pisau itu kamu simpan saja atau diletakkan di tempat kotor-kotor atau kena hujan, nanti itu akan berkarat ya, dan pisau itu menjadi tumpul. Nah, makanya dengan kita sering sharing, dengan kita sering berbagi, ngobrol-ngobrol, kalau ada masalah curhat, curhat, itu nanti kita akan lepas dari suatu masalah dan kita menjadi orang pintar, kita menjadi lebih tajam ya. Seperti itu. Makanya sharing itu memang hal yang biasa saja, kadang dianggap biasa saja, sekedar hiburan, tapi dengan seringnya kita ketemu dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan sharing-sharing, ternyata kita bisa berbagi pengalaman dan kita bisa menjadi lebih tajam, lebih pintar, lebih berpengalaman gitu Pak. Jadi dalam sharing itu semua memang sangat luar biasa manfaatnya sharing itu. Seperti itu. Gesekan Mas ya. Iya, kita bergesekan. Kamu punya masalah hebatnya, ya, kita berkumpul bareng. Aku punya masalah seperti ini, gimana cara untuk mengatasi masalah ini. Saya itu punya kesusahan seperti ini, gimana cara saya terhindar dari kesusahan ini. Nanti dengan sharing-sharing nanti akan ketemu. Yeah. Kita akan menemukan jalan keluar. Jadi ibaratnya gini, saya punya pengalaman dalam hal ini, Jinan punya pengalaman dalam hal ini, Jinan punya pengalaman dalam hal ini. Nanti kan kita saling berbagi. Yeah. Saya tidak bisa ini, dengan bertemu Pak Joko saya bisa bertambah pengetahuan tentang ini. Saya bertemu dengan Mas Nurul ini, sebelumnya saya belum mengenal hal yang diketahui dia,
dan sekarang saya bertambah pengetahuan seperti itu. Jadi sharing itu hal biasa, ngopi bareng hal biasa, tapi kita sharing dan berbagi, maka kita akan bertambah wawasan dan pengalaman. Sharing yang positif gitu Mas. Iya, daripada kita sendiri nggak mau ngumpul teman, nggak mau ngopi bareng teman, kalau ada masalah di rumah saja, ya kita akan terbelenggu, kita akan vakum. Iya. Kita akan dijauhi teman, kita akan dibully seperti itu. Jadi banyak teman tuh istilahnya banyak teman banyak rezeki. Iya. Makanya kita perbanyak pertemanan kita, perbanyak persaudaraan kita, perbanyak silaturahim kita, supaya kita nanti hubungannya semakin dekat, semakin bagus, dan kita bisa berbagi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dalam sharing dan berbagi di kali ini tentang membahas rezeki yang halal dan haram nanti bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita sharing ini nanti kedepannya kita menjadi hidup kita dalam mencari rezeki kita menjadi lebih baik dan makin baik lagi, dan menjadi berkah untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan nanti kita mudah-mudahan diberi kemudahan-kemudahan, diberi kesehatan, murah rezeki dan panjang umur, dan selalu bahagia dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita ya Mas. Saya kira dalam sharing kali ini saya akhir sekian. Ambil saja sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.